Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, semoga selalu sehat walafiat. Oke. Di sini kita kembali lagi di mata kuliah Sistem Penghitung Keputusan, yang untuk pertemuan ke-7, di mana pada pertemuan ini kita akan membahas terkait materi tahapan-tahapan dari sistem penghitung keputusan. Oke. Pada slide kali ini terkait dengan arsitektur dari SPK, di mana pembahasan ini sudah saya jelaskan sebelumnya di materi minggu lalu ya. Nanti bisa teman-teman cek lagi di materi-materi sebelumnya. Dan di sini kita akan membahas lagi sedikit terkait dengan arsitekturnya gitu. Nah, di mana di sini bisa dilihat terdapat data-data ya, kumpulan data eksternal, data internal yang kita miliki. Lebih disimpan ke dalam satu sistem. Nah, di mana data-data ini itu saling berhubungan dan berimplikasi dengan manajemen data atau bisa disebut dengan subsistem yang ada di dalamnya. Nah, di mana subsistem manajemen data ini itu sebagai penyedia data khususnya untuk di sistemnya gitu ya. Sehingga sumber data yang berasal dari data internal dan eksternal tersebut itu masuk ke dalam base data nih yang berisikan data yang relevan terkait dengan situasi-situasi yang sudah ada. Nah, biasanya subsistem manajemen data ini biasa sering disebut dengan DBMS atau database management system. Gitu. Lalu subsistem manajemen data ini terhubung dengan subsistem manajemen model, di mana subsistem manajemen model ini itu berfungsi sebagai pengelola berbagai sumber model yang ada. Di mana model itu harus fleksibel, artinya harus mampu dalam membantu pengguna atau user untuk bisa memodifikasi atau menyempurnakan model. Begitu. Biasanya terkait dengan manajemen model ini, terkait dengan paket lunak itu disebut dengan model base management system atau MBMS. Gitu. Lalu kedua subsistem sebelumnya tadi terkait manajemen data dan manajemen model ini saling berhubungan dengan subsistem manajemen pengetahuan. Di mana subsistem manajemen pengetahuan ini itu sebagai pendukung dari semua subsistem yang lain atau sebagai satu komponen yang bebas. Gitu. Jadi subsistem ini berisi terkait dengan data item yang diproses untuk menghasilkan pemahaman, pengalaman, kumpulan, terkait dengan pelajaran atau keahliannya. Jadi dia sebuah komponen yang mengumpulkan semua pengetahuan yang ada. Itu dikumpulkanlah di sistem manajemen pengetahuan ini. Gitu. Sehingga sistem ini memberikan integrasi yang besar nih untuk pengetahuan pengambil keputusan nantinya. Lalu ada subsistem antar muka pengguna. Ya, di sini sudah jelas terkait dengan penamaannya antar muka pengguna. Berarti ya bisa integrasi terhadap si penggunanya. Jadi sehingga si pengguna dan sistem ini bisa saling berkomunikasi begitu. Oke, ini terkait dengan manajer pengguna, yaitu ya terkait usernya. Jadi seperti ini terkait dengan arsitektur yang ada di SPK. Lalu tahapan dari sistem keputusan ini seperti apa untuk pengembangannya? Oke, di sini ada terdapat ini ya langkah-langkah dalamnya di mana ada langkah A, langkah B, langkah C, langkah E, langkah F, langkah G, dan langkah H. Coba kita lihat terlebih dahulu kita penjelasannya ya. Di mana dari tahapan tersebut itu merupakan proses pengembangan dari sistem penegak keputusan. Di mana tahap pertama ini terkait dengan ini terkait dengan tahapan pradesain atau perancangannya. Di mana tahap pradesain ini memiliki tahapan lagi di dalamnya. Ada langkah A yaitu perencanaan, di mana langkah perencanaan ini
khususnya untuk menentukan tujuan dari pengembangan sistem tersebut. Lalu langkah B terkait dengan penelitian, di mana dapat melihat kebutuhan terkait dengan pengguna, lalu melihat sumber daya yang telah tersedia di lingkungan sistem tersebut, dari lingkungan sistem pendidikan yang akan dibangun, gitu. Lalu ada langkah C terkait dengan analisis, ya, di mana langkah ini bertujuan untuk menentukan terkait dengan pendekatan dari pengembangan yang terbaik nih. Jadi menentukan apa saja yang kebutuhan sumber daya yang akan dibutuhkan dalam pengembangan atau pembangunan sistem pendidikan ini, dan menentukan model normatifnya seperti apa. Nah, model normatif ini itu adalah model yang menyatakan bahwa alternatif terpilih adalah alternatif yang terbaik dari semua alternatif yang ada. Jadi seperti itu. Nah, lalu terkait dengan proses pengembangan sistemnya, yang selanjutnya ya, di mana ada tahapan kedua, yaitu tahapan desain atau perancangan, dari mana tahapan ini itu terkait dengan desain antarmuka, dialog, desain basis data, lalu desain model, dan desain komponen pengaturannya. Selanjutnya ada tahap pembangunan atau construction, di mana tahap ini untuk mengimplementasikan semua tahapan dari sistem atau tahapan dari desain yang sudah ada ke dalam suatu program untuk keputusannya. Jadi pengimplementasiannya seperti itu. Lalu setelah itu ada tahap implementasi. Nah, tahap implementasi ini jadi desain yang sudah kita dapatkan, lalu kita implementasikan. Nah, selanjutnya untuk melakukan pengujian dan evaluasi serta demonstrasi dan pelatihannya seperti apa. Ini terkait dengan implementasi untuk pengembangan SPK. Lalu tahap pemeliharaan atau maintenance dan dokumentasi. Ini melakukan untuk pemeliharaan dan dokumen ini juga terkait dengan jika ada trouble gitu ya, jadi bisa akan melakukan pemeliharaan atau perbaikan ke depannya. Lalu ada tahap adaptasi. Nah, tahap ini itu terkait dengan melakukan proses ya secara berulang-ulang untuk meningkatkan kualitas dari sistem tersebut. Jadi begitu terkait dengan ini ya, terkait dengan tahapan dari sistem penentu keputusan ini. Jadi, ada beberapa langkah dan tahapannya yang bisa kita pahami, kita bisa lihat di situ alur-alur yang harus kita lewati tidak di depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika ada kekurangan dalam penjelasan ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.